Shalom, kembali lagi bersama saya dalam program Rema, restorasi melalui anugerah Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan, anugerahnya selalu besar, melimpah dalam kehidupan kita. Oleh anugerah Tuhan juga kita sudah berada pada Imamat pasal yang ke-21, dan saya akan sambungkan dengan 22. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam kedua pasal ini, saudara-saudara, dia berbicara tentang kudusnya para imam dan betapa kudusnya korban, sehingga tidak bisa dianggap semuanya sebagai sebuah permainan biasa, saudara-saudara. Tuhan meminta kepada Musa, dia berkata, supaya berbicara kepada para imam, anak-anak Harun, supaya mengatakan kepada mereka bahwa seorang imam janganlah menajiskan diri. Ayat yang ke-6, mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya. Karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Seorang imam, saudara-saudara, dan semua keluarga imam keturunannya yang melayani Tuhan haruslah kudus. Mereka tidak bisa seperti kita zaman sekarang, kalau cukur tipis seperti ini, saudara, ya tidak boleh sampai cukur janggut, kumis seperti kita. Dia tidak boleh ada cacat pada tubuhnya, matanya terlalu besar saja tidak boleh, saudara-saudara. Ada cacat di telinga sedikit tidak boleh, ya. Dia tidak boleh ada goresan, ya, goresan apalagi bikin tato, ya, saudara-saudara, itu sama sekali. Mereka secara jasmani, saudara-saudara, itu secara tubuh harus betul-betul sehat, sempurna, mulus. Ya. Seorang pelayan Tuhan atau seorang imam pada masa itu, saudara, sedemikian kudusnya. Karena kalau tidak, saudara-saudara, maka mereka bisa, kalau datang untuk mau melayani Tuhan, mereka tidak layak, maka mereka akan menghadapi konsekuensi yang tidak kecil, yaitu mati. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa seorang pelayan Tuhan itu, saudara, tidak bercacat, tidak bercelah. Itu dari luarnya saja, saudara-saudara. Mereka tidak boleh ada cacat-cacat pada tubuhnya sedikit pun. Jadi benar-benar, saudara, kita melihat seorang imam itu begitu gagah, sempurna, mulus, saudara-saudara. Tidak ada cacat, ya, tidak ada cacatnya, saudara, karena mereka yang akan mempersembahkan korban kepada Allah. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itulah sebabnya, saudara-saudara, mereka sedemikian rupa dijaga. Dan sebelum mereka juga melakukan tugas-tugas mereka, maka mereka juga harus mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk pengudusan mereka sebagai lambang penghapusan atas dosa-dosa, kesalahan, bahwa mereka tidak najis, saudara-saudara. Mereka tahir dari segala kesalahan, barulah bisa datang kepada Tuhan di dalam melayani, saudara-saudara. Nah, Alkitab mencatat juga kepada kita, saudara-saudara, bahwa kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang layak untuk bisa datang melayani Tuhan. Tidak ada seorang pun. Karena dosa telah membuat kita cacat di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, kita tidak ada yang layak untuk bisa menjadi seorang pelayan di hadapan Allah. Tetapi kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa Allah selalu memberi kita jalan keluar. Dia memberikan Yesus Kristus Tuhan sebagai korban yang sempurna.
Di dalam pasal yang ke-22, saudara-saudara, korban yang diberikan kepada Tuhan itu tidak boleh ada cacat celah. Korban persembahan yang dibawa untuk korban penghapus dosa saudara-saudara sama sekali tidak boleh ada cacat pada domba atau pada hewan yang akan dijadikan korban itu. Dia harus betul-betul juga bagus. Dia harus sempurna, saudara-saudara. Dia harus betul-betul mulus untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban untuk penghapus dosa, korban sukarela, apapun korban-korban itu, semuanya harus sempurna. Dan itu adalah gambaran daripada korban Kristus, bahwa tidak ada satu korban pun yang sempurna, saudara-saudara, selain daripada korban Kristus Yesus Tuhan. Dia satu-satunya yang tidak mengenal dosa. Dia satu-satunya, saudara, yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, tapi dibuat menjadi dosa oleh karena kita, saudara-saudara. Jadi dosa kita ditimpakan kepadanya. Murka Allah akan dosa, kemarahan Allah terhadap dosa kita sudah ditimpakan kepadanya. Segala penghakiman Allah, saudara, penghukuman Allah terhadap dosa itu ditanggungkan di dalam tubuh daging Yesus. Allah mengasihi kita, tetapi Allah harus menghukum dosa karena Dia Allah yang adil. Maka Dia tidak mungkin, saudara, menghukum dosa di dalam tubuh kita, karena kita tidak mungkin menanggungnya, saudara-saudara, karena kita memang manusia berdosa. Maka itu sebabnya dosa itu, saudara, diambil, dimasukkan dalam tubuh Allah, tubuh Kristus, ya, tubuh Yesus yang kudus, dan dihukum oleh Allah. Segala murka kemarahan Allah terhadap dosa itu dihukum dalam tubuh Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah memalingkan wajah dari Yesus, dan Yesus berseru, ya Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa, maka dosa tidak bisa bertemu dengan Allah. Maka sejenak terjadilah Allah memalingkan wajahnya daripada dia. Dan ketika Allah memalingkan wajahnya daripada Yesus, Dia menghadap kepada kita dan membuka tangannya. Selamat datang anak-anakku. Dia memalingkan dirinya, Dia membelakangi dosa, Dia membelakangi Yesus, saudara-saudara, menghukum semua dosa kesalahan kita, kejahatan kita, saudara, di dalam tubuh Yesus, menghukum semua, dan berbalik membuka tangannya menyambut kita, anak-anaknya. Oh, haleluya, saudara-saudara. Ini sebuah kasih yang begitu besar, dan keadilannya telah Dia nyatakan di dalam tubuh Yesus yang menghukum dosa kita pada tubuhnya di atas kayu salib. Saudara bisa baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Oh, Dia menghukum itu di dalam tubuh daging Yesus. Dan kita bersyukur karena hukuman itu sudah diberikan, maka kita, orang-orang yang ada di dalam Kristus, tidak lagi mendapat penghukuman. Tidak lagi dihukum. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kita sudah bebas, sudah dilepaskan, saudara-saudara. Kita sudah dimerdekakan dari itu semua. Dan kita bersyukur itu hanya terjadi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu tidak perlu ragu, saudara-saudara. Tidak perlu saudara-saudara mempertanyakan lagi tentang pengampunan atas dosamu. Tentang keselamatanmu adalah sesuatu yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa engkau sudah diselamatkan, dosamu sudah diampuni, dosamu semuanya, saudara-saudara, sudah diselesaikan oleh Yesus. Bukan berarti setelah kita sudah diselesaikan dosa kita hidup lagi dalam dosa. Justru karena dosa sudah diselesaikan, maka dosa tidak lagi berkuasa. Dosa tidak lagi berkuasa. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi anak-anak berdosa. Kita bukan lagi orang berdosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan dengan jelas disampaikan kepada kita demikian. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Haleluya. Kita dipilih oleh Tuhan. Imamat yang rajani. Sekarang saudara adalah imam. Anda adalah imam. Imam itu Anda sudah dilayakkan
Ya, dikatakan umat bangsa yang kudus, Anda telah dikuduskan, Anda orang-orang yang kudus. Dan oleh darah Yesus, saudara orang kudus, bukan orang berdosa lagi. Supaya umat kepunyaan Allah sendiri, kamu telah dikhususkan oleh Allah. Dikuduskan artinya dipisahkan dari dosa, dipisahkan dari dunia, dikhususkan menjadi milik Allah, pelayan Allah kita. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara yang saya kasihi, lengkap buat kita. Kita dipilih, kita diangkat sekarang jadi imam. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, bukan lagi hamba dosa. Saudara dan saya sama hamba Tuhan. Kita semua adalah orang-orang pilihan, saudara-saudara. Dipilih dari dunia ini, saudara-saudara, dan dikuduskan oleh Allah, oleh darah Kristus, bukan oleh kekudusan kita. Karena kita tidak punya kekudusan, yang ada adalah dosa. Kekudusan Allah diberi, dosa kita diambil, kekudusan Allah diberi. Dan itu yang membuat kita berkenan menjadi imam rajani. Artinya imam yang melayani raja di atas segala raja. Dan saudara-saudara, kita umat kudus, kita kepunyaan Allah. Saudara bukan kepunyaan iblis, saudara bukan kepunyaan dunia, saudara bukan kepunyaan dosa-dosa lagi. Saudara, dosa tidak berkuasa atasmu lagi. Saudara, dosa tidak lagi menjadikan engkau hamba. Kau hamba Allah, kepunyaan Allah. Saudara milik Allah. Engkau bukan milik iblis, engkau bukan milik dunia ini, engkau bukan milik siapa-siapa, engkau bukan milik dosa. Dosa tidak bisa lagi membuat engkau jatuh terus-menerus, saudara-saudara. Dosa bukan pergumulan saudara lagi, itu sudah diselesaikan. Yesus sudah bergumul dengan dosamu, sudah selesai. Hiduplah sekarang ini sebagai orang yang telah dipilih. Hiduplah saudara sebagai imam Allah, pelayan-pelayan Allah. Tidak, saudara tidak bisa berkata saya tidak layak. Engkau layak sebagai pelayan Allah, karena Dia yang melayakkan engkau. Kalau engkau mau membuat dirimu layak, memang engkau tidak bisa. Apapun saudara buat, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah layak. Tapi Yesus telah melayakkan engkau karena ditebus dengan darahnya. Saudara layak mau jadi pelayan di hadapan Allah, di dalam gereja Tuhan, dimanapun saudara berada sebagai pelayan Tuhan. Di tempat bekerjamu engkau adalah pelayan di sana. Di dalam sekolahmu, anak-anak sekolah engkau pelayan. Di dalam rumah engkau adalah pelayan. Kalau engkau suami, engkau pelayan bagi rumah tanggamu. Engkau istri, pelayan bagi suami anak-anakmu. Kalau engkau anak, engkau adalah pelayan bagi orang tua dan saudara-saudaramu. Engkau pelayan dengan masyarakat sekelilingmu, tetangga-tetanggamu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, engkau adalah imam. Ingat apa yang kita lakukan sehari-hari, saudara, kita adalah imam. Itu adalah sebuah pelayanan kita bagi Tuhan. Karena itu lakukan dengan benar. Tuhan mau kita melakukan itu sebagai sebuah pemberitaan perbuatan Allah yang besar kepada dunia di sekeliling kita. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi terang kepada mereka, saudara. Memberi pengaruh, memberikan mereka melihat dalam kegelapan dunia ini, memberi mereka melihat ada pengharapan di dalam Allah, saudara-saudara. Menjadi garam artinya memberi pengaruh yang baik. Bukan saudara dipengaruhi untuk ikut-ikut melakukan dosa, tetapi justru saudara hadir untuk memberi pengaruh, menunjukkan terang Kristus sebagai orang benar. Engkau punya kuasa di dalam hidupmu untuk hidup sebagai orang benar. Puji Tuhan, saudara-saudara, atas semua ini. Kita bersyukur. Inilah anugerah Tuhan yang sangat besar, yang harus selalu kita ingat, yang harus senantiasa saudara-saudara hidupi. Dan saya percaya orang-orang seperti ini, saudara, akan terus hidup di dalam kasih karunia demi kasih karunia, berkat demi berkat yang dinyatakan kelimpahan atas kehidupan orang-orang seperti ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur. Kita memuji Tuhan untuk perbuatannya yang besar ini. Dan saya percaya kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, kehidupan kita sebagai orang benar, orang kudusnya Tuhan, sebagai orang pilihan milik kepunyaan Allah, maka saya yakin dunia sekeliling kita akan melihat Kristus yang hidup,
terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Oleh kasih anugerah-Mu, Kau memilih. Engkau mengangkat kami jadi imam. Engkau juga ya Tuhan, yang telah menguduskan hidup kami, menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Engkau memberikan kuasa kehidupan-Mu untuk kami menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, yang besar, agar dunia melihat Yesus Tuhan jalan satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang belum mengalami keselamatan, biar hari ini membuka hati, mengalami Kristus di hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau, Allah yang kuasa, Allah yang mulia. Berkat-Mu atas umat-Mu demi nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan teruslah berjalan sebagai imam-imam besar Allah di tengah dunia ini. Haleluya. Tuhan memberkati. Salam restorasi.